Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli. Kubu Muldoko mulai goyah setelah pengumuman penolakan pengesahan oleh pemerintah. Rasman Arif Nasution, salah satu motor di kubu Muldoko, mengaku mengundurkan diri dari posisi Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa KLB, Sibolangit. Iya benar, saya mundur, kata Rasman, Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Rasman yang juga pengacara ini tak menjelaskan alasannya mundur dari kepengurusan kubu Muldoko ini. Tetapi advokat yang kerap mendampingi kasus yang menimpa kalangan selebritis ini disinyalir setelah keluarnya putusan Menkumham yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan KLB. Alasannya nanti saya jelaskan semuanya, ujarnya. Padahal sebelumnya, saya sudah pernah tanya beberapa orang di sana, apakah tim lengkap, apakah berkas lengkap, apakah dokumentasi lengkap, apakah 2/3 itu lengkap, DPD itu, apakah 1/2 itu lengkap. Dan ketika kita akan tanya, katanya ada tim khusus di sini, dan itu tidak ada masalah. Dan sesuai dengan ADRT. Pengacara Rasman Arif Nasution undur diri dari kubu Muldoko usai hasil acara yang diklaim Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat ditolak Kemenkumham. Keputusan Rasman itu menuai sindiran dari banyak pihak. Rasman awalnya bergabung dengan kubu Muldoko sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB. Dia kemudian angkat kaki dari kubu Muldoko usai Kemenkumham menolak pendaftaran hasil KLBPD. Iya benar, saya mundur, ujar Rasman saat dimintai konfirmasi terkait pengunduran dirinya, Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Rasman mengemukakan berbagai alasan yang membuat dirinya mundur. Salah satu yang dipermasalahkan Rasman adalah keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazarudin, di kubu Muldoko. Dia menyebut Nazarudin menjadi beban. Ex-terpidana korupsi itu, kata Rasman, kerap mengintervensi kerjanya di bidang hukum. Keberadaan Nazarudin adalah beban bagi Partai Demokrat hasil KLB. Kenapa jadi beban? Itu pertimbangan saya sendiri, kata Rasman di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Meski mundur, Rasman tak lantas mengakui kalau Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, benar. Dia menyebut ada yang salah pada ADART Partai Demokrat yang terdaftar sejak tahun 2020. Bukan berarti bahwa kubu AHY sudah benar. Saya tetap melihat ADART yang dilahirkan 2020 cacat. Saya tak bergeser dari situ, ucapnya. Selain itu, dia juga menuding salah satu penggagas KLB, Darmizal, kerap berseberangan dengannya. Dia merasa kinerja di bidang advokasi tak bisa berjalan baik. Saya nggak bisa jika ada upaya-upaya yang patut diduga melakukan intervensi pada saya, apalagi dia tak mengerti hukum. Karena itu, saya merasa sangat tak sejalan dengan saudara Darmizal dan Nazarudin, ujarnya. Alasan lain Rasman mundur adalah demi menjaga reputasinya. Dia ragu bisa menang melawan gugatan kubu AHY di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Idealnya, menurut saya, ini dirapatkan dengan orang-orang hukum. Saya ketua tim advokasi hukum, bukan didiamkan, tapi begitu ini keluar, memukul ini semua termasuk saya. Jadi saya khawatir di persidangan nantinya, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya tak mampu menyajikan data-data yang faktual. Sama dengan saya bunuh diri dan merusak reputasi saya, ucapnya. Aksi balik kanan Rasman dari barisan Muldoko menuai sindiran. Partai Demokrat menyebut Rasman sedang pansos.
bagi mereka-mereka yang selalu menjadi petualang politik dengan memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Istilah anak milenialnya pansos panjat sosial. Biar publik yang akan menilai Rasman masuk kategori mana, ucap Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Kamhar mengatakan kubu Muldoko sudah melakukan hal ilegal sejak awal. Dia menilai orang yang mengerti hukum tak mungkin bergabung dengan kubu Muldoko. Cukup jelas dan terang benderang alat yang dijadikan sebagai instrumen penilaian, yaitu Undang-Undang Partai Politik dan Konstitusi Partai Demokrat hasil Kongres 5 Jakarta tahun 2020, ujarnya. Selain dari Partai Demokrat, sindiran juga datang dari para loyalis Muldoko. Jubir kubu Muldoko, Muhammad Rahmat menilai Rasman terkena virus lemah gairah. Yang tidak kuat akan mudah terserang virus lemah gairah dan akan terseleksi secara alamiah. DPP Partai Demokrat tetap solid di bawah pimpinan Bapak Muldoko untuk melanjutkan langkah politik ke tahap berikutnya. Ini baru awal dari sebuah perjuangan, ucap Rahmat. Meski demikian, dia mengatakan kubu Muldoko tetap menghormati keputusan Rasman. Menurutnya, hal itu merupakan hak Rasman. DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko menghargai pilihan politik Rasman Arif Nasution yang menyatakan mundur dari penasihat hukum dan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko, ucap Rahmat. Demokrat menyindir Rasman Arif Nasution sedang berupaya panjat sosial alias pansos usai mundur menjadi Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB. Rasman pun menjawab tudingan pansos yang disematkan Demokrat kubu AHY kepadanya. Rasman Arif sudah capek di media sosial. Saya beritahu, pengacara-pengacara Indonesia yang paham agama itu Pak Mahfud MD dan Pak Yusril, yang lain saya tak tahu termasuk Rasman. Kata Rasman ketika menjawab pertanyaan soal tudingan pansos di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Rasman menilai dirinya sudah cukup dikenal masyarakat luas sebagai pengacara profesional. Bahkan, berbagai permasalahan hukum telah ditanganinya. Saya lengkap sudah. Rasman sudah dikenal di negara ini. Untuk apa saya cari pansos? Tegasnya. Sama halnya dengan Mahfud MD, Rasman Arif Nasution mencontohkan dirinya telah lama menggeluti bidang politik. Tak hanya itu, dirinya juga pernah menjadi pengacara para artis seperti yang dilakukan pengacara kondang Hotman Paris. Kedua, lawyer yang berkiprah di politik juga tertentu. Ada Pak Mahfud, ada Pak Yusril, ada Rasman. Yang ketiga, lawyer yang bergabung di dunia politik, hukum, dan artis, ada Hotman Paris, ada Hotmas Sitompul, ada Rasman, jelasnya. Sebagaimana diketahui, satire, pansos diungkapkan pertama kali oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Awalnya, dia menyebut syahwat politik yang tak terkendali kubu Muldoko membuatnya rabun dan remang-remang. Kamhar menilai Rasman telah memanfaatkan situasi politik di Demokrat untuk kepentingan pribadi. Kamhar juga menegaskan sejak awal yang dilakukan kubu Muldoko ilegal dan inkonstitusional. Menurutnya, bagi yang mengerti hukum dan para organisatoris sangat mudah membaca masalah ini. Kubu Muldoko mengaku tidak paham alasan advokat Rasman Arif Nasution mengundurkan diri dari posisi kuasa hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Pernyataan itu disampaikan Darmizal, penggagas Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menjawab Kompas TV, Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Kami juga nggak paham kenapa Bapak Dr. Haji Rasman Arif Nasution mengundurkan diri dari tim DPP-PD pimpinan Bapak Jenderal TNI Puren Muldoko, kata Darmizal. Meski demikian, Darmizal mengaku bersyukur atas peristiwa pengunduran diri Rasman Arif Nasution. Dengan begitu, kata Darmizal, tim kami menjadi lebih kecil, simpel, dan efisien. Sehingga dapat bergerak lebih lincah sesuai fatsun perjuangan kami yaitu terbuka, santun, cerdas, dan tangkas, ujarnya. Selain mundur sebagai kuasa hukum, Rasman mengatakan dirinya juga mundur sebagai anggota Partai Demokrat pimpinan Muldoko.
Sebelumnya, Rasman Arif Nasution adalah Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB pimpinan Muldoko. Ia benar, mundur juga sebagai anggota Partai Demokrat, singkatnya. Dikonfirmasi apa yang melatari dirinya mundur sebagai kuasa hukum dan anggota Partai Demokrat kubu Muldoko. Rasman menolak menjawab dan mengatakan akan memberikan keterangan secara langsung. Ketika memutuskan untuk mundur, Rasman mengaku banyak mendapat telepon dari sejumlah pihak. Termasuk ada yang mengingatkan soal ancaman jika dirinya mundur. Tadi banyak telepon yang masuk ke saya. Ada juga yang mengingatkan jangan mundur karena berisiko bagi keselamatan saya dan keluarga, kata Rasman kepada wartawan pada Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Terkait pihak yang mengancamnya itu, Rasman tidak menjelaskan siapa sosok orang tersebut. Ia hanya memastikan keputusannya untuk mundur sudah bulat. Saya jawab tidak takut dan saya tetap mundur, karena saya ini pejuang, bukan pecundang, ucap Rasman. Lebih lanjut, Rasman mengatakan bahwa dirinya memilih mengundurkan diri bukan karena ada pihak tertentu yang meminta atau memaksanya untuk mundur. Melainkan, kata Rasman, keputusannya untuk mundur dari Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Muldoko murni karena dirinya sendiri. Saya tidak tahu itu dari siapa. Bagi saya setiap tindakan ada risikonya, apalagi kasus sebesar ini, kata Rasman. Bagi saya lumrah karena sudah sering menangani kasus-kasus besar. Rasman lalu mengungkapkan salah satu alasannya mundur. Itu karena ia merasa tidak dilibatkan dalam pengurusan berkas permohonan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Meski begitu, Rahmat memastikan pihaknya tetap akan berjuang mengembalikan Partai Demokrat menjadi partai yang demokratis, terbuka, dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kata dia, maka membutuhkan energi ekstra dan antibodi politik yang kuat. Mana yang tidak kuat akan mudah terserang virus lemah gairah dan akan terseleksi secara alamiah, ucap Rahmat. Rahmat menegaskan DPP Partai Demokrat tetap solid di bawah pimpinan Muldoko untuk melanjutkan langkah politik ke tahap berikutnya. Ini baru awal dari sebuah perjuangan, kata Rahmat.